Hello friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you again, and how are you today? I hope all of you are in good condition and fine. Okay friends, let's continue your lesson. Yang jelas, hari ini materinya adalah materi yang lebih menarik lagi dari pertemuan atau materi yang sebelumnya ya. Dan kita akan belajar tentang bagaimana kita mengenali jam ya. Dan ini yang jelas teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Jam begitu penting banget untuk menjalankan kegiatan kita sehari-hari ya. Bagaimana teman-teman mengatur jadwal, kapan harus tidur, kapan harus belajar, jam berapa teman-teman menaikkan ibadah sholatnya. Nah, semuanya bisa kita lakukan dengan tepat dengan panduan jam. Teman-teman pasti dong ingin tahu bahwa jam itu sebenarnya ada dua tipe, yaitu tipe yang digital dan tipe yang analog ya. Nah, selain itu kita juga akan mengenal bagian-bagian dari jarum jam ya. Jarum jam itu ada yang pendek ukurannya, kemudian ada jarum jam yang panjang, dan satu lagi adalah jarum jam penentu detiknya. Nah, untuk itu simak video pembelajaran kali ini agar teman-teman lebih memudahkan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa kita awali kegiatan dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai dari pengertian jam ya. Apa itu jam? Jam adalah alat yang digunakan sebagai penunjuk waktu. Jam memiliki dua bentuk, yaitu jam analog dan jam digital. Bagian-bagian dari jam analog adalah jarum pendek sebagai penunjuk jam, jarum panjang sebagai penunjuk menit, dan jarum panjang penunjuk detik. Biasanya halus ya, jarum yang halus, serta angka 1 sampai dengan 12. Untuk jam digital terdiri dari bagian-bagian tombol pengatur ya, tombol pengatur jamnya, kemudian layar LCD sebagai tempat penunjuk tampilan jam dan detik. Kalian pernah melihat jam seperti gambar? Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, pukul 12 merupakan penunjuk jam. 00 merupakan penunjuk menit. Nah, apakah kalian pernah melihat jam seperti gambar? Nah, pukul 11 merupakan jam. Angka 51 menunjukkan menit. Kita lihat di sebelahnya lagi, 11 menunjukkan jam, 30 menunjukkan menit,
dan 08 menunjukkan detik. Apakah kalian tahu apakah nama jam tersebut? Yap, betul, ini disebut jam analog. Seperti jam beker yang kalian punya di rumah, ataupun jam tangan yang kalian punya. Nah, anak-anak, tahukah kamu cara membaca jarum jam? Nah, untuk mengetahui cara membaca jam, perhatikan penjelasan berikut. Jam analog standar memiliki 3 jarum jam, yaitu jarum pendek sebagai penunjuk jarum jam, jarum menit sebagai penunjuk menit, dan yang ketiga jarum halus sebagai penunjuk detik. Bisa kalian perhatikan jarum detik itu yang berwarna merah, yang halus, tipis, dan panjang. Jadi ingat ya anak-anak, jarum pendek sebagai penunjuk jam, jarum panjang sebagai penunjuk menit, dan jarum halus sebagai penunjuk detik. 3 jarum jam berputar pada titik pusat yang sama dengan kecepatan putar yang berbeda. Nah, jarum pendek atau jarum jam berputar penuh tiap 12 jam. Kemudian jarum panjang berputar penuh setiap 1 jam. Yang ketiga, jarum halus atau jarum detik berputar penuh setiap 1 menit. Pukul berapakah kira-kira ya? Pukul 10. Berapa menitnya? Nah, sekarang kita akan belajar mengetahui menit. Cara membaca jarum pada jam analog menit bisa kalian ketahui dengan menggunakan trik hitung menit ala bintang 5. Nah, kalian perhatikan jam analog pada gambar. Cara menghitung menitnya yaitu kalian harus mengingat trik hitung menit ala bintang 5, yaitu hitung dengan kelipatan 5 untuk mengetahui menit. Nah, kenapa harus bintang 5? Karena bintang mempunyai sisi-sisi sebanyak 5, yaitu 0. Kemudian kelipatan 5 pada angka 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan 55. Pada jam terdapat jarum pendek dan panjang. Jarum pendek menunjukkan satuan waktu jam. Jarum panjang menunjukkan satuan waktu menit. Nah, jarum kecil berputar menunjukkan berjalannya waktu. Anak-anak, setiap jarum panjang atau jarum yang menunjukkan menit berpindah 1 angka, maka bernilai 5 menit. Contohnya dari antara angka 12 ke 1, itu ada 4 titik di antara angka. Nah, jarak antara titik bernilai 1 menit. Jadi, antara angka 12 dengan 1 menunjukkan waktu 5 menit. Begitu pula dengan angka selanjutnya yang menghasilkan kelipatan 5 di setiap angka pada jam. Nah, jadi pukul berapakah jam analog tersebut? Ya, pukul 10. Berapa menitnya? Menit 00 atau dibaca pukul 10 tepat. Kira-kira pukul berapakah jam tersebut? Ya, jarum pendek menunjukkan angka 5 dan menitnya menunjukkan ke angka 12 yang menunjukkan menit 00, maka dibaca pukul 5. Sekarang, pukul berapakah jam tersebut? Ya, jarum pendek menunjukkan angka 2, sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 12 yang berarti menit 00.
Jadi dibaca pukul 2 tepat. Sekarang pukul berapakah kira-kira ya? Nah, ketika ada jarum pendek yang menunjukkan tengah antara dua angka, yaitu angka 2 dan angka 3, maka yang harus kita ingat, kita harus mengambil angka yang paling awal, yaitu angka 2. Kemudian untuk menunjukkan menit, jarum panjang menunjuk ke angka 6, yang berarti kita harus mengingat memakai trik hitung menit ala bintang 5. Jadi cara membacanya pukul 2 lebih 30 menit. Pukul berapakah jam tersebut? Nah, jarum pendek menunjukkan tengah antara dua angka, yaitu angka 1 dan 2. Maka yang harus kita ingat, kita harus mengambil angka yang paling awal, yaitu angka 1. Pintar. Kemudian untuk menunjukkan menit, pakai trik ala bintang 5, yaitu menunjukkan menit ke 15. Jadi ini pukul 1 lebih 15 menit. Nah, kalau kalian pulang ke sekolah, pukul berapa ke jam tersebut? Nah, kita lihat jarum pendek menunjukkan antara angka 1 dan angka 2. Maka yang harus kita ingat adalah kita harus mengambil angka yang paling awal, yaitu angka 1. Kemudian untuk menghitung menit, jarum yang panjang kita perhatikan di angka 10. Maka kita harus memakai trik ala bintang 5, sehingga muncul menit ke 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Maka bisa dibaca pukul 1 lebih 50 menit. Jadi kita ingat ya anak-anak, jarum pendek sebagai penunjuk jam, kemudian jarum panjang sebagai penunjuk menit, dan yang terakhir jarum halus sebagai penunjuk detik. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan cara membuka program mengenal jam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan teman-teman, cara membuka program mengenal jam adalah kita ketik di search box-nya dengan tulisan jam. Nah, untuk laptop atau CPU yang sudah terinstall, teman-teman bisa lihat tampilan mengenal jamnya ada di atas seperti ini ya. Kita klik, nah akan ada masuk ke menu utama ya, mengenal jam. Kita tunggu dulu sampai di layar bawah ada tulisan klik enter ya, klik atau enter untuk memulai. Oke, ada 3 menu ya, ada menu belajar, menu latihan, dan uji kemampuan. Untuk menu belajar, perhatikan di sini kita mengenal jam atau yang disebut dengan Mr. Clock ya, yang berfungsi sebagai penunjuk waktu. Oke, kita tunggu dulu. Nah, untuk mengenal untuk jam atau Mr. Clock itu ada 2, yaitu analog dan digital. Oke, analog yang seperti apa? Analog itu terdiri dari jarum pendek warna hijau ya, kemudian jarum panjang di warna merah, dan jarum panjang detik nih yang kecil berwarna biru dan bergerak ya, menunjukkan angka 1 sampai dengan 12. Oke, jarum panjangnya penunjuk menit ya. Bagaimana dengan jam digital?
perhatikan. Ya, untuk jam digital terdiri dari tombol pengatur ya. Pengatur jamnya ini berfungsi sebagai penunjuk pengatur waktunya. Layarnya berupa layar LCD. Nah, fungsinya adalah tempat menunjukkan jam, menit, dan detik ya. Diprogram untuk 12 jam ya. Jadi kalau jam 12 siang sampai 12 malam disebutnya dengan PM atau post meridian. Kalau jam 12 malam sampai 12 siang kita sebutnya sebagai IM atau antemeridian. Oke, kalau sudah kita boleh keluar. Nah, teman-teman boleh ke menu belajar dulu, ya kan? Diulang ya, mungkin cukup 2 kali. Nah, setelah itu langsung boleh ke uji kemampuan, ya. Kalau mau intip ke latihan juga boleh ya. Level 1 itu biasanya untuk grade 1 ya, tapi karena kita sudah grade 2, kita pilih yang level 2 ya. Nah, di sini ada 2 kotak yang harus kita isi, yaitu kotak jamnya dan kotak menitnya. Perhatikan, jarum pendek warna hijau menunjukkan angka 2 tapi belum sampai karena jarum panjangnya masih di angka 9. Itu berarti masih ada di ya pukul 1, lebihnya adalah 45 menit. Kita cek 45 dari 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Kita cek. Perhatikan ada pengukur atau penunjuk waktunya ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Jarum panjang di angka 2, jarum pendek di angka 3. Kita ketiknya adalah 03 lebih 10 menit. Kita cek. Oke, berikutnya adalah jam berapa? Jam 12 belum ada ya, karena kita masih jarum panjangnya di angka 11 ya, jadi dia belum ada jam 12 ya. Yang ini adalah 05 tepat, berarti 00 menunjuk menitnya. Berikutnya jam berapakah sekarang? Berarti ada jam 2, lebihnya adalah 5 menit. Cek lagi. Oke. Yang berikutnya, jam berapakah sekarang? Perhatikan, jarum pendek di angka 7, tapi jarum panjangnya di angka 8. Itu berarti 40 menit lewatnya ya. Oke, berikutnya. Nah, teman-teman boleh ketikkan 00 atau 12 ya. Lewatnya adalah 20 menit. Kita cek. Oke, next question. Jarum pendek di angka 1 berarti 01, lewatnya adalah 45 menit. Oke, pertanyaan berikutnya adalah jarum panjang di angka 11, itu berarti dia belum ada di angka belum menunjukkan jam 5 ya, jadi kita tulisnya masih 04, lewatnya adalah 55 menit. Pertanyaan berikutnya, jam berapakah? Jam 8, tapi sudah lewat 15 menit. Oke, nah kita sudah menyelesaikan untuk 1 kali latihan ini, dan alhamdulillah kita benar semua, berarti skornya adalah 500. Nilai tertinggi adalah 500 ya. Nah, teman-teman boleh mencoba lagi, kalau sudah selesai klik keluar, boleh coba lagi, diulang lagi yang level 2 ya. Kalau level 2 sudah lancar, boleh ditingkatkan ke level 3 ya. Oke, silakan berlatih teman-teman. Nah, teman-teman, bagaimana? Sekarang kita sudah bisa memahami bahwa fungsi atau kegunaan dari jarum jam itu berbeda-beda ya. Jadi ada jarum jam sebagai penentu jamnya, jarum jam sebagai penentu menitnya, dan satu lagi adalah jarum jam penentu detiknya. Nah, untuk itu, berharap
Sekarang teman-teman sudah tidak ada yang bingung lagi bagaimana menentukan jam. Dan yang jelas membuat teman-teman lebih bisa disiplin dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke friends, kiranya cukup sekian pembelajaran hari ini. Dan yang jelas tetap semangat, tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Thank you for today and see you next time. Kita akhiri kegiatan dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.